Luasnya 120 hektar seluruhnya. Nah, yang dibangun itu baru Ar-Rohim. Itu yang menghabiskan dana hampir 1 triliun. Dan sekarang terus berlangsung pembangunannya. Perlu berapa triliun itu kalau untuk berarti kalau sampai bismillah tuntas itu 4-5 triliun. Berarti akan Ya, harus dengan kampus di Malang bisa jadi yang terbesar itu Pak, atau gimana? Tidak hanya Malang, bahkan Indonesia ya. Siap. Yang dengan desain basmalah, kalau itu satu-satunya di dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita ngobrol, kita ada di UIN Malang. Kita sudah bersama Rektor UIN Malang, Prof. Dr. Haji Muhammad Zaiduddin MA. Beliau rektor yang cukup fenomenal di UIN. Kita ingin membahas banyak hal lah tentang profil beliau, tentang literasi, lalu tentang pengembangan perguruan tinggi. Mungkin di 3 hal itu. Sehat Pak Rektor? Alhamdulillah, Mas Tarik, sehat. Oke Pak Rektor, mungkin ini kan belum banyak yang tahu soal, sedikit lah soal profil Pak Rektor. Itu lahirnya kan di Bojonegoro. Mungkin singkat saja Pak Rektor. Ya, terima kasih Mas Tarik. Saya ini anak desa, lahir di sebuah desa terpencil di Bojonegoro, tepatnya di Kebon Agung, ya, Kecamatan Menor, Kabupaten Bojonegoro, tahun 1962. Jadi suatu desa yang terbelakang secara ekonomis, tetapi secara sosio-religius sudah maju dan kental dengan tradisi santri saat itu. Berarti Pak Rektor sejak SD sudah nyantri ya? Iya, jadi kebetulan bapak saya dan juga paman saya itu seorang kiai desa yang merintis sebuah lembaga yang sekarang namanya Pondok As-Saadah. Nah, jadi dulu waktu saya kecil itu sudah belajar di diniyah, mulai dari Aqidatul Awam, kemudian Sulam Sapina, ya, takrib sampai pada kitab-kitab yang lain. Kemudian juga tentu Al-Quran dan Qiraah. Lalu SMP di... Nah, ya setelah itu kemudian saya melanjutkan di Madrasah Mu'alimin Islamiyah At-Tanwir Talun yang sekarang dikenal dengan Pondok Pesantren At-Tanwir Talun. Nah, itu hanya sekitar 2 tahun, tidak sampai selesai. Saya melanjutkan ke Aliyah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Yep. Nah, setelah itu setelahnya santri ini ya sampai SMA aja Rektor ya, sampai SMA lalu ke Jogja. Ke Jogja. Jadi tahun 80 saya melanjutkan ke Jogja. Nah, kami melihat ini Pak Rektor itu kan hobi menulis. Ya. Nah, ini menarik ini. Itu mulai ketika di SMA atau ketika di Jogja Pak Rektor? Nah, ini kebetulan saya bersama buku beliau, Ontologi Opini Sang Pendidik. Nah, jadi kayaknya ini antologi ya. Ya, antologi kumpulan tulisan mungkin di Kompas, di Jawa Pos dan di banyak media lain. Ya, mungkin bisa cerita soal tradisi menulis itu Pak Rektor. Iya, jadi saya punya tradisi menulis itu sejak mahasiswa. Dan itu terpengaruh oleh lingkungan di mana teman saya di aktivis pergerakan PMII itu sudah menulis di sebuah harian waktu itu di Kedaulatan Rakyat yang bagus sekali. Jadi angkatan kedua, jadi dulu itu
tidak semester karena kita masih menyandang gelar BA ya. Jadi angkatan kedua itu teman saya namanya Imam Aziz itu sudah menulis di Harian Kedaulatan Rakyat yang bagus sekali. Itu pendiri Elkis kalau nggak salah, Bro. Betul, bersama-sama merintis Elkis dengan saya. Oh, dengan Pak Rektor juga, siap. Dengan teman-teman Jogja. Nah, dari situ kemudian saya inspirasi dan termotivasi untuk juga bisa menulis. Nah, setelah itu kita menulis di Harian Masa Kini, di Kedaulatan Rakyat, di Pelita, waktu itu juga ada Harian Masa Kini ya juga. Ya, Pelita Jakarta, sampai kemudian di beberapa majalah, dan alhamdulillah itu terus menjadi tradisi saya. Itu belajarnya gimana, Pak Tor? Di misal UKM atau otodidak saja ke Pak Imam Aziz itu? Atau selain mengamati tulisan itu, ya, tulisan di sebuah media, polanya itu juga tentu kita juga punya beberapa teman di Arena, ya, di LPM Arena ya, UIN. Arena kan sangat terkenal sekali waktu itu, majalah Arena di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu. Jadi mulai dari Mas Arif Mutasir, ada Selamat Effendi, ada Arif bin Junaidi, sampai Mas Imam Aziz dan seterusnya. Nah, itu kita saking seringnya bersama mereka, beraktivitas, diskusi, kemudian sampai pada pelatihan juga menulis bersama senior kami di Jogja, seperti Abdullah Mustafa sekarang di NTB, dan tempoh hari juga ketemu. Itu menambah pengetahuan untuk terus menulis. Ya, menarik. Ini kan terkait budaya literasi, ya. Mungkin di dosen awal, terus itu kan sangat penting untuk menulis ini, Pak Rektor ya. Tapi sekarang kayaknya budaya itu sudah menurun. Itu gimana menurut Pak? Jadi begini, memang selain passion, ya, passion itu menulis, itu sebetulnya itu harus diajarkan. Jadi bagaimana kita menulis, baik itu di media massa maupun kita menulis di jurnal. Nah, ini tentu ada perbedaan ya, bagaimana kita menulis di harian media yang harus bahasanya renyah dan populis gitu ya, dan kalau menulis di jurnal yang tentu pakai pola kaidah di jurnal, nah itu harus dipelajari. Nah, kebetulan di Jogja itu tradisi diskusi menulis, grup-grup studi itu marak saat itu, sehingga betul-betul terbentuk. Nah, kemudian untuk di kalangan dosen itu kami juga sudah melatih betulnya pada mereka itu bagaimana menulis dan bisa dimuat di harian Kompas Nasional gitu ya. Nah, itu sudah kami lakukan. Cuma masih belum ada ini ya, ada hasil ya. Mudah-mudahan nanti kita terus endorse supaya bisa menulis di media, karena itu tradisi yang baik dan menyuarakan ide-ide, opini-opini kita. Nah, ini kan bagi intelektual, bagi dosen, bagi intelektual, bahan untuk bisa menulisnya apa sih? Yang paling penting apa, Pak? Betul. Jadi seorang terpelajar, dosen, ya, intelektual, itu kan untuk menulis itu kan harus punya referensi. Dan referensi itu tidak hanya berbentuk tulisan, ya, buku, tetapi juga hasil dari pengamatan di sekitar kita. Ya. Jadi selain kita membaca referensi buku, kita juga membaca
situasi, ya, membaca kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, kita tidak bisa menulis ya di sebuah media massa yang tidak aktual dan kontekstual. Harus mengikuti gerak dari isu, current issues. Nah, sekarang isunya adalah soal pemilu, soal debat capres, soal bagaimana memimpin Indonesia ke depan. Di antaranya kan itu. Nah, itu yang harus ditulis. Terus bagaimana menyampaikan ide itu dalam waktu yang singkat, dalam space yang singkat. Kalau di Jawa Pos 800 kata, kalau di Kompas bisa lebih dari 1000. Nah, itu bisa mewakili dari pesan-pesan yang disampaikan. Nah, ini yang butuh kiat-kiat tersendiri. Menarik ini. Jadi di menulis itu ada melatih berpikir kritis, juga perlu membaca juga. Betul. Gitu Pak Rektor ya. Ya. Nah, Pak Rektor, tadi disebut nama-nama beken lah, ada Pak Imam Aziz, ada Pak Effendi Khairi. Nah, itu kayaknya mungkin ketepatan atau gimana? Kayaknya yang suka menulis itu secara karir juga lumayan. Itu apa ada kaitannya? Pak Rektor juga menjadi rektor. Ya, jadi saya selalu berpesan kepada teman-teman jurnalis, reporter, seperti Mas Torik sendiri ya. Itu sebetulnya satu modal yang sangat besar sekali. Teman-teman yang ada di Jakarta, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, itu mereka tidak berangkat dari nol, tapi mereka aktivis dan pandai berdiskusi dan pandai menulis. Termasuk Mas Effendi Khairi itu kan dulu berangkat dari wartawan Surya kan. Nah, saya dulu juga sering menulis di Surya. Waktu itu Muktamar NU saya nulis. Waktu itu Mas Effendi masih jadi wartawan. Nah, menulis itu perlu referensi, perlu modal membaca, itu ya. Nah, sebagai seorang terpelajar, dosen, itu ya kalau petani itu punya cangkul, punya sabit, punya alat-alat pertanian yang lain, maka dosen mesti punya buku, punya referensi, itu modalnya. Bagaimana membaca buku, kemudian juga membaca situasi, lalu kita ungkapkan, narasikan dalam sebuah tulisan dan kita pesankan kepada masyarakat. Siap. Ya Pak Rektor, ini menarik juga. Misal UIN itu kan dosennya ribuan Pak Rektor ya. Betul. Nah, kalau misal 20% saja nulis di media, itu kayaknya secara tidak sadar itu kan mengangkat kampus juga ya. Nah, itulah yang saya inginkan. Jadi tidak hanya rektor saja, tidak hanya saya saja. Saya ingin ada teman-teman dari fakultas yang bisa menulis sesuai dengan bidang ilmunya kan begitu. Nah, saya kan sosiologi agama, tapi saya punya juga basic filsafat, ya, sehingga saya nulis macam-macam. Ya, pendidikan saya tulis, agama saya tulis, sosial saya tulis, sesuai dengan isu yang berkembang saat ini. Dan itu juga akan mengangkat branding pengajar itu juga ya. Betul. Jadi mahasiswa cukup referensinya baca tulisan dosen itu. Ya. Selain jurnal, ya, itu juga yang tulisan opini. Nah, itu kan sekarang tuh media sudah begitu banyak ya. Selain ada Facebook, ada repositori, di situ masuk, kemudian juga ada blog gitu. Nah, mereka sekarang sudah mudah sekali untuk searching ya, dan browsing tulisan dari para dosen. Selain tentu buku cetak ya. Nah, ini saya kira memudahkan kita di era
sosial media, era digital ini mahasiswa bisa dengan mudah untuk membaca tulisan para dosen. Oke, siap Pak Rektor. Mari, untuk itu apa yang dilakukan Pak Rektor? Ini terkait, kalau diangkat lebih tinggi lagi itu kan terkait literasi gitu. Ya. Nah, itu yang dilakukan UIN apa Pak Rektor untuk menumbuhkan literasi itu? Ya, jadi selain mereka itu kita beri pelatihan ya, itu kita motivasi. Yang menulis di media massa kita beri apresiasi. Ya, nah, ini penting, termasuk misalnya pada bulan Ramadan yang lalu kami minta seluruh pimpinan nulis di media dan kemudian hasilnya kita bukukan. Kemarin temanya tentang Ramadan dan pembentukan keluarga sakinah, jadi buku. Sebelumnya tentang COVID-19. Nah, itu supaya menjadi tradisi yang baik untuk kita. Oke Pak Rektor, kalau nggak salah Pak Rektor kan akan berakhir 2025 Pak Rektor. Ya. Nah, itu bisa nyalon lagi atau gimana Pak Rektor? Oh, nggak bisa. Saya sudah yang terakhir karena memang usia yang membatasinya. Tapi itu kan bisa ya, kalau ada aturannya bisa diperpanjang kan bisa, maksudnya kalau aturan diubah oleh Menteri Agama kan ya. Tapi kalau misal ada kesempatan mau nyalon lagi atau gimana Pak Rektor? Atau sudah cukup? Saya ini sudah menjabat mulai dari WD 1 Tarbiyah, kemudian dekan, lalu wakil rektor 1 2 periode. Berarti sudah berapa? 8 ditambah 8 16. Tambah ini nanti 21 tahun, 20-an. Ya, 20. Sebelumnya di Unisma wakil dekan 3 dan wakil dekan 1. Jadi setelah bahasa Jawanya tuuk ya, jabat. Ya, mungkin setelah ini kita bikin lembaga sendirilah. Gitu. Lembaga apa itu Pak Rektor? Menarik ini. Ya, mungkin sekolah unggulan atau pesantren unggulan. Oh, gitu. Di mana itu Pak Rektor? Ya, di Batu lah, masih di Malang. Mudah-mudahan. Tapi sudah ada progres itu ya? Ya. Siap, nanti kita tunggulah gebrakan-gebrakan Pak Rektor. Ya. Kalau ke misal menteri itu ada jalur nggak Pak Rektor? Dirjen mungkin itu gimana Pak Rektor? Kalau yang gitu-gitu itu nggak mengharapkan sih, tapi kan ya kita yang penting terus melakukan inovasi dan harus berprestasi untuk kepentingan masyarakat luas ya. Mas. Oke, waktu dilantik kemarin itu Pak Rektor kan sempat bilang di Tugu Malang ID, saya baca itu kan inginnya nantinya UIN Malang itu bisa menjadi the next Al-Azhar lah. Ya. Jadi menjadi pusat peradaban pendidikan agama Islam. Betul. Di dunia. Nah, ya. Selama ini sejauh mana Prof untuk progres itu? Ya, jadi tagline kita itu kan unggul bereputasi internasional. Nah, alhamdulillah unggul sudah tercapai. Jadi secara institusi UIN Malang ini sudah unggul ya. Dan sekarang kita sedang menyiapkan untuk akreditasi internasional dan sudah submit, insya Allah tahun 2024 ini sudah turun sehingga menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Jadi unggul bereputasi internasional ini bisa tercapai. Nah, untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai destinasi kajian Islam dunia seperti Al-Azhar, tentu karena mahasiswa kita sudah secara internasional sudah banyak kan, dari 32 negara dan sekarang juga tambah, itu sudah representatif untuk itu. Dan setiap tahun kita dapat award dari Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang terbanyak mahasiswa asingnya. Dan
juga prestasi yang kita peroleh itu baik yang menyangkut akademik, kelembagaan sudah banyak, para mahasiswa sudah banyak mendapatkan prestasi, ya, juaraan. Kemudian program student mobility juga sudah kita lakukan. Tempo hari 20 mahasiswa kita kirim ke Turki untuk student mobility, dan insya Allah Turki juga akan mengirim ke UIN Malang, berarti ada peningkatan dari student mobility ke student exchange. Nah, lalu secara kelembagaan kita juga mendapatkan penghargaan dari UI Green Matrix sebagai kampus hijau yang care terhadap lingkungan. Nah, kemudian kemarin juga mendapatkan award dari Kementerian Agama web terbaik nomor 1 dan juga medsos. Nah, dapat yang kedua. Oke. Keren. Kalau bereputasi internasional itu apa yang fundamental apa Pak Rektor yang sudah dibangun Pak Rektor Ya, itu jadi selama 4 tahun ini? Ya, ada beberapa kriteria untuk menjadi perguruan tinggi yang bertahap internasional itu penelitian dari para dosen, ya, yang dapat diakses dan dapat dimanfaatkan oleh publik. Nah, kemudian juga prestasi mahasiswa juga, lalu akreditasi, ya, baik itu program studi maupun institusi. Kemudian beberapa hal terkait dengan prestasi-prestasi lain yang dimiliki. Nah, maka sekarang kita terus menggenjot, ya, internasionalisasi itu sehingga betul-betul sesuai dengan visi kita sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Siap. Kalau terkait bangunan fisik itu yang kampus 3 atau kampus 2 ya Prof yang sedang Kampus 3. Kampus 3 Alhamdulillah. itu gimana Prof? Jadi kita ini punya 3 kampus. Kampus pertama di Jalan Gajayana ini itu dibantu oleh Islamic Development Bank, luasnya 14 hektar ya di sini. Kemudian yang kampus 2 itu yang ditempati Pasar Sarjana di Jalan Soekarno-Hatta, perbatasan Malang Batu. Nah, itu luasnya kira-kira 4 hektar. Dan kampus 3 yang sekarang ini dibantu pembangunannya oleh Saudi Fund for Development, SFD, tentu juga melalui Menteri Keuangan kan. Dan itu dengan desain basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Luasnya berapa itu Pak? Luasnya 120 hektar seluruhnya. Nah, yang dibangun itu baru Ar-Rohim. Itu yang menghabiskan dana hampir 1 triliun. Dan sekarang terus berlangsung pembangunannya. 2 gedung Ma'had Putra Putri sudah selesai, diteruskan dengan untuk pembangunan gedung yang lain, dan insya Allah 2024 April bisa selesai. Dan itu nanti akan apa? Akan dibuat apa itu? Perkuliahan atau? Nah, itu nanti tidak sekedar perkuliahan, tetapi di situ juga akan dibangun suatu taman yang indah, juga ada edupark dan seterusnya. Jadi kampus yang smart campus ya, kira-kira gitu. Untuk menyelesaikan itu, ya menyelesaikan bangunan semua itu kapan kira-kira targetnya Pak Rektor? Insya Allah April 2024 ini sudah bisa selesai ya. Itu yang Ar-Rohim aja. Ya, kalau yang Ar-Rahman, Allah sampai Bismi. Nah, itu untuk periode berikutnya ini. Nah, ini PR-nya rektor berikutnya ini harus bisa meneruskan sampai tuntas. Perlu berapa triliun itu kalau tuntas? Berarti kalau sampai Bismillah tuntas itu 4-5 triliun. Berarti akan ya, harus dengan kampus di Malang bisa jadi yang terbesar itu Pak Rektor, atau gimana? Tidak hanya Malang, bahkan Indonesia ya.
Oh, siap. Yang dengan desain basmalah, kalau itu satu-satunya di dunia ya. Oh, gitu. Siap. Nah, itu gimana? Dulu yang memulai siapa, Pak Rektor? Yang Pak Rektor atau dari rektor yang atau sudah rektor lama, tentu kan kami juga terlibat karena waktu itu wakil rektor 1 dan juga di dalam proses dengan Bappenas, dengan Menteri Keuangan kita juga mengikuti. Oke, siap. Luar biasa ini ya. Ya. Nah, itu salah satu legacy Pak Rektor ya, kampus 3 ini ya. Nah. Terus ini Pak Rektor, ini kan soal terakhir, soal sate materi, soal leadership ini kan sangat penting ya, kepemimpinan. Jadi Pak Rektor ini kan memimpin sudah sangat lama, kalau dengan Unisma mungkin 25 sampai 30 tahun. Betul. Itu apa resep menjadi leader yang baik itu Pak Rektor? Jadi kepemimpinan yang saya lakukan itu kan kolektif kolegial. Prinsipnya juga terus merawat program yang lama yang masih relevan dan membuat program baru yang sesuai dengan masanya. Nah, jadi tentu karena saat ini adalah era 4.0, maka kita harus tingkatkan yang namanya IT, termasuk pembelajaran dengan e-learning, kemudian blended learning dan seterusnya, ya kan? Ini penting, ya. Jadi meningkatkan terus kualitas sehingga sampai kita menjadi perguruan tinggi yang betul-betul recognize, ya, diakui, tidak hanya nasional tapi juga dunia. Ini yang penting. Nah, untuk kajian-kajian Islamic Studies tentu kita sudah tingkatkan, termasuk lembaga bahasa. Ya, lembaga bahasa ini bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, ini dan mahasiswanya dari Saudi, dari Timur Tengah, dari Afrika juga sudah banyak ke sini dan mereka juga belajar selain manajemen pendidikan, belajar farmasi dan juga bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Oke, siap Pak Rektor. Ini di sesi akhir ini kalau Pak Gita itu Pak Gita Wirjawan itu selalu menanya ke narasumbernya itu tentang end game lah. Nah, saya coba tanya ke Pak Rektor lagi. Pak Rektor kan sekarang usianya berapa Pak Rektor? 61. Nah, itu end game-nya Pak Rektor itu apa? Jadi misal cita-cita akhirnya lah apa yang mungkin akan diwujudkan di sisa waktu gitu kira-kira untuk lembaga ini ya. Untuk lembaga dan untuk pribadi Pak. Oh iya, tentu kami bertekad untuk menyelesaikan program-program yang sudah kita rancang dari pertama kami diangkat ya. Saya diangkat, program itu harus tuntas, baik itu yang menyangkut kelembagaan maupun menyangkut akademik. Dan itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas ya. Untuk saya pribadi tentu saya tidak boleh berhenti untuk terus berkiprah ya. Untuk terus berjuang ya, untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun tentu bentuknya ya. Ini saya kira penting ya, dan saya juga ingin penerus saya ini dapat melanjutkan dengan baik dan juga mungkin lebih baik. Oleh karena itu kami berusaha untuk tidak meninggalkan masalah di dalam periode kepemimpinan kami ini. Oke. Siap, menarik sekali obrolan kita dengan Pak Rektor ini. Jadi mungkin terus bergerak Pak Rektor ya, nggak ada kata pensiun ya. Untuk selain guru besar nanti juga akan membangun pendidikan, mungkin akan bagus gitu kalau kelas Pak Rektor yang buat kan pasti akan bukan main-main kira-kira gitu. Ya, mohon doa dan dukungan. Oh, ya. Itu kapan launching kira-kira pada targetnya? Ya, nanti kan
setelah ini kan, setelah purna, setelah tidak jabat. Kalau purnanya kan masih usia 70. Nah, siap. baru purna sebagai pegawai negeri itu tahun usia 70 tahun. Sekarang 61. Oke, siap. Teman-teman, kita banyak belajar siang ini dari Pak Rektor, terus bergerak, terus memberi kebermanfaatan baik dari dalam menjabat, juga dengan tulisan-tulisan beliau, dan mungkin dengan hal lain yang tidak kita ketahui. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor.